Ya, jadi praktek dui fungsi itu sebetulnya pasca reformasi itu sebetulnya diam-diam sudah mulai kembali terjadi ya. Penempatan TNI di jabatan sipil itu akan mendemotivasi teman-teman ASN. Tanpa supremasi sipil kita akan kembali ke Orde Baru, bukan untuk menjadi direktur Bulog. Ya. Itu bukan tugasnya mereka. Atau ini ada kepentingan tertentu, saya nggak tahu, biar masyarakat saja yang kemudian menilai gitu ya. Rame. Jadi aturannya dibuatnya belakangan. Itu yang tadi saya katakan, ini negara hukum suka-suka gitu loh. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Pengangkatan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet ini menuai kontroversi karena dinilai melanggar Undang-Undang TNI yang mengharuskan perwira aktif mundur sebelum menduduki jabatan sipil. Belum lagi saat ini revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI sedang berjalan di DPR dan salah satu pasalnya mengenai ruang lingkup tugas TNI. Tentu ini keputusan yang memicu kekhawatiran tentang netralitas TNI dalam pemerintahan dan transparansi kebijakan. Maka dari itu di episode kali ini akan dibahas bersama saya, Wakil Direktur Imparsial Mas Hussein Ahmad. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Mas Hussein, terima kasih sudah diperbolehkan mampir ke kantornya Imparsial. Selamat datang di Broadcast, ini podcastnya Bisnis Indonesia nih, ngomongin yang lagi hangat nih. Mayor Teddy nih sebuah sosok yang selalu ada di pemberitaan di bisnis juga ya. Semenjak pemerintahan Prabowo, ini beliau kan menjadi Sekretaris Kabinet ya. Yes. Yang dimana kita sama-sama tahu beliau adalah perwira TNI aktif, tapi sebelum kita ngomongin peraturan perundang-undangannya, sebenarnya apa sih Mas dampaknya seorang tentara aktif menduduki jabatan sipil? Ya, bangsa kita ini kan kadang-kadang punya amnesia gitu ya, bahwa kita itu punya pengalaman 32 tahun berada dalam rezim otoritarianisme militeristik Orde Baru. Ya. Salah satu alasan kenapa Pak Harto pada saat itu, Orde Baru pada saat itu bisa berkuasa sebegitu lama adalah dia disokong oleh dua hal. Pertama oleh Golkar pada saat itu dan kedua adalah oleh ABRI. Di mana Pak Harto menempatkan militer aktif pada saat itu dalam jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan politik, ya, jabatan-jabatan pemerintahan, yang kemudian itu dalam tahap tertentu itu berlawanan begitu ya dengan demokrasi dan sistem negara hukum yang baik begitu. Nah, oleh karena itu pengangkatan Mayor Teddy itu kan dia mengingatkan kita kembali bahwa kita tuh pernah berada di zaman seperti saat Orde Baru itu gitu ya, di mana TNI semua berkuasa dan sipil dan supremasi sipil dipinggirkan. Itu sih sebetulnya alasannya. Jadi seakan-akan dui fungsi TNI ini kok kayaknya balik lagi. Betul. Ya Mas ya. Nah, selain Mayor Teddy, ini salah satu jabatan sipil yang juga diduduki oleh tentara aktif adalah Direktur Utama Bulog, yaitu Maijen Novi Helmi Prasetya. Dan ini kalau berdasarkan pasal 47 Undang-Undang TNI, Mas, memang prajurit aktif tuh bisa menduduki jabatan sipil, tapi hanya jabatan-jabatan tertentu. Kalau nggak salah hanya ada 8 lembaga ya? 10 lembaga. 10 lembaga. 10 lembaga. Nah ini apakah ini menimbulkan sebuah ambiguitas, Mas? Karena ya udah jelas-jelas ada undang-undangnya, tapi kok gitu loh. Ya, jadi praktek dui fungsi itu sebetulnya pasca reformasi itu sebetulnya diam-diam sudah mulai kembali terjadi ya. Ini kan sebetulnya gejala-gejala yang selama ini kami suarakan bahwa ini sudah mulai terjadi kembali gitu loh. Dan bedanya adalah pada masa zamannya Prabowo ini secara terang-terangan dia misalnya menunjuk Maijen Novi sebagai Direktur Bulog yang tidak ada kaitannya sebetulnya dengan tugas dan fungsi TNI gitu. Kan kita tidak pernah melihat gitu ya, misalnya dalam TNI itu dilatih menjadi birokrat. Betul. Atau TNI dilatih berbisnis, itu kan tidak pernah ada sebetulnya.
Makanya ini sebetulnya adalah sebuah kekeliruan yang dan upaya nyata bahwa dui fungsi TNI itu sudah kembali gitu. Dan sebagai catatan kami menemukan data bahwa hari ini itu sudah lebih dari 2.500 TNI aktif di jabatan sipil gitu ya. Artinya prinsip distingsi sipil dan militer ini sudah kacau dan melalui revisi undang-undang TNI ini berusaha untuk dilegalkan. Kalau kita flashback ke zamannya Jokowi, memang itu mulai pelan-pelan disisipkan, Mbak. Misalnya di berbagai macam kementerian yang nggak ada kaitannya dengan pertahanan. Misalnya di kementerian dulu zamannya Jokowi di Kementerian Maritim dan Investasi misalnya, atau kemudian ada di Menkominfo, dan misalnya juga kalau dikatakan banyak sekali semalam saya baru berdebat dengan anggota DPR di sebuah TV swasta. Dia katakan dui fungsi itu tidak terjadi, tidak mungkin kita menempatkan TNI itu di jabatan politis misalnya, atau kita tidak lihat hari ini di ruang-ruang politik. Saya mengatakan bahwa hal itu adalah kebohongan. Kenapa? Bahkan misalnya yang paling fatal dalam penempatan TNI itu kan di jabatan-jabatan misalnya seperti gubernur dan bupati gitu ya. Itu sudah terjadi, Mbak. Misalnya pada penunjukan PJ gubernur dan bupati dan wali kota itu pada zaman Jokowi itu Bupati Seram bagian barat adalah TNI aktif. Ya, seorang perwira intelijen TNI yang berdinas di BIN kemudian ditunjuk sebagai Bupati Seram bagian barat. Kemudian juga ada Gubernur Aceh pada saat itu seorang perwira tinggi aktif. Dia baru kemudian mengundurkan diri setelah 2 hari dia ditunjuk. Nah ini kan cara berhukum yang tidak baik gitu ya, tidak fair gitu. Di tengah masyarakat ya kesulitan mencari pekerjaan, justru kita membuka ruang yang luas kepada TNI untuk masuk ke jabatan-jabatan sipil. Saya kira ini tidak peka, ya. Selain tadi saya katakan bahwa yang paling utama adalah itu mengancam demokrasi, tetapi yang di sisi lain, kalau dalam konteks kekinian, ini pemerintah tidak peka dengan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks mencari kerja. Bayangkan ASN saja yang sudah terpilih masuk menjadi ASN, dia baru akan dilantik ditunda sampai pada Oktober. Tapi kok sekarang di tengah-tengah kondisi yang demikian, justru pemerintah berusaha membuka ruang kepada TNI yang jelas-jelas sudah punya pekerjaan, dia untuk bisa double job bahkan, atau bahkan triple job, saya bisa katakan begitu, di jabatan-jabatan sipil yang sama sekali tidak punya kaitannya dengan pertahanan, gitu. Jadi saya mau koreksi juga, kalau membacanya undang-undang TNI itu kita mesti baca pasal 47 ayat 1 dulu, baru pasal ayat 7 ayat 2. Pasal 47 ayat 1 itu mengatakan begini, TNI aktif yang menjabat di jabatan sipil harus sebelumnya mengundurkan diri atau pensiun dini. Gitu. Jadi norma umumnya adalah mengundurkan diri dulu. Nah, baru kemudian di pasal 2-nya boleh ada 10 lembaga yang kemudian memang itu berkaitan dengan militer dan boleh dijabat oleh jabatan TNI aktif. Tetapi politik hukumnya harus dibaca bahwa memang nggak boleh semuanya dimasukin gitu loh. Harus mundur dulu. Kalau ada kondisi tertentu baru boleh masuk. Gitu. Tapi juga kita harus baca bahwa suasana kebatinan pada tahun 2004 itu Undang-Undang TNI itu dibentuk adalah itu semacam kompromi, Mbak, antara orang-orang ya terhadap politik militer ya. Ya pada saat itu masih kuat. Itu kan belum lama setelah fraksi ABRI keluar dari parlemen gitu ya. Jadi lobby dan kekuatan politiknya masih ada sebetulnya. Sehingga kemudian keluarlah jalan tengahnya adalah 10 lembaga itu sebetulnya. Tapi secara konsep dalam negara demokrasi, prinsip distingsi itu, prinsip pembedaan antara tugas-tugas sipil dan militer itu memang jelas. Kalau kita lihat misalnya di negara-negara maju, misalnya di Amerika sekalipun misalnya, bahkan di Kementerian Pertahanan saja, itu ketika misalnya jumlah militernya aktifnya lebih banyak daripada sipilnya, itu orang protes gitu. Karena orang berpikir Kementerian Pertahanan itu adalah lembaga sipil. Dia mengambil kebijakan. Militer itu kan dilatih, dididik untuk berperang dan menghancurkan. Dia tidak boleh kemudian diberikan kewenangan untuk berpikir kebijakan apa yang harusnya dijalankan oleh mereka sendiri. Kebijakan itulah harus ditentukan
dan dibentuk oleh sipil, itu yang disebut dengan supremasi sipil. Tanpa supremasi sipil kita akan kembali ke Orde Baru, bahkan dalam tahap yang paling parah, ya seperti Thailand, seperti Myanmar, junta militer berkuasa, kudeta terjadi. Nah itu yang kita tidak inginkan. Takut, iya itu jangka panjang yang kalau bisa jangan sampai kejadian gitu ya Mas ya. Tapi kalau kita kemarin tuh kalau nggak salah Pak SBY juga menegaskan kembali gitu kalau misalnya jabatan sipil ini tidak boleh diduduki oleh tentara aktif gitu, harus resign dulu, harus mundur dulu gitu. Dan bahkan baru-baru ini juga Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto juga memastikan kalau prajurit aktif yang sekarang menjabat itu akan mengundurkan diri. Nah, apakah langkah ini akan mempengaruhi hubungan antara TNI dan institusi sipil dalam pemerintahan? Ya, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas adalah pernyataan Panglima TNI itu sudah cukup keras. Artinya itu kalau bagi prajurit seharusnya dianggap sebagai perintah dan peringatan yang sangat keras. Kalau ada prajurit TNI yang menjabat di jabatan sipil, dia harus mundur dulu. Kalau dia tidak mentaati perintah itu, wah gawat. Ini ada panglima tertinggi angkatan bersenjata tidak dipatuhi oleh prajuritnya, itu kan sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya. Saya kira itu mesti dipatuhi gitu Mbak. Tapi ini kan udah kejadian ya Mas ya. Ada beberapa jabatan yang memang beberapa nama diisi oleh tentara aktif gitu. Siapa sih Mas yang punya wewenang untuk intervensi? Intervensi apa tuh? Intervensi kayak, kok kan lu TNI gitu misalnya. Ya semestinya Komisi 1 DPR sebagai lembaga pengawas yang selama ini absen dalam mengawasi hal itu. Alih-alih dia mengawasi justru berusaha ingin memperluas. Itu yang saya bingung gitu. Jadi TNI ini mewakili rakyat yang memilihnya, yaitu sipil gitu ya. Kan militer nggak ikut milih nih. Iya. Atau mewakili siapa? Atau ini ada kepentingan tertentu, saya nggak tahu, biar masyarakat saja yang kemudian menilai gitu ya. Yang jelas adalah ini memperluas jabatan sipil ini, saya mau mau sharing soal untung dan ruginya ya. Saya mulai dari untungnya dulu misalnya. Penempatan TNI jabatan sipil itu memang dalam kondisi tertentu bisa membantu membuat satu lembaga itu menjadi efektif. Karena itu memangkas jalur komunikasi gitu ya. Tetapi kelemahannya adalah pertama, kalau TNI ditarik jauh ke ranah sipil ya, maka dia akan lalai dari tugas-tugas utamanya. Bayangkan Mbak, di tengah perkembangan perang yang sedemikian modern, itu kan pasti menuntut adanya kompetensi dan spesialisasi di angkatan bersenjata. Setuju. Perang kan sekarang kan bukan konvensional bawa senjata gitu, bawa senapan kemudian tembak-tembakan antara prajurit, nggak begitu. Tapi melibatkan ada misalnya perang dengan teknologi-teknologi yang canggih gitu. Kalau teknologi-teknologi canggih itu tidak dikuasai, habislah kita akan kalah. Perang Ukraina Rusia itu melibatkan teknologi drone, teknologi hacking yang sangat tinggi gitu ya. Objek vital kemudian disabotase. Perang Azerbaijan dengan Armenia misalnya, itu melibatkan juga pesawat nirawak yang jumlahnya banyak dengan strategi yang semakin berkembang gitu. Berbeda dengan perang di masa lampau yang mengharuskan jumlah prajurit yang banyak. Hari ini prajuritnya nggak perlu banyak, tetapi teknologinya canggih, itu bisa memenangi perang. Nah, itulah yang saya katakan butuh spesialisasi. Kalau TNI-nya disuruh nanam jagung jadi singkong, kalau TNI-nya disuruh bersih-bersih Kali Citarum, kalau TNI-nya disuruh sosialisasi KB, ada loh itu Mbak, ada MOU TNI dengan BKKBN sosialisasi KB. Relate tuh. Disuruh misalnya jaga PSN, disuruh land clearing pakai traktor di Merauke, disuruh masak buat makan siang gratis, distribusi makan siang gratis ke sekolah-sekolah. Kapan dia mikirin yang nguasain drone? Kapan dia mikirnya menghadapi ancaman perang yang semakin modern ini? Itu yang paling utama. Dengan kata lain, perluasan peran TNI di jabatan sipil itu menempatkan masyarakat sipil dalam posisi yang berbahaya dari ancaman perang dari negara lain. Kan selama ini yang Pak Prabowo katakan ini ada negara lain yang
tidak senang dengan kita gitu. Ya oleh karena itu menghadapi ancaman itu TNI, untuk itulah TNI dibentuk. Raison d'être TNI dibentuk satu-satunya adalah untuk berperang. Oleh karena itu dia diberi anggaran 130 sekian triliun, anggaran paling besar Mbak. TNI itu. Maka oleh karena itu TNI diberikan kapal selam yang canggih. Iya. Diberikan frigate yang baru dari mana Italia, jumlahnya saya berapa? 4 kalau nggak salah. Beli pesawat juga paling Beli baru. Sukhoi, bikin kerjasama dengan Korea, bikin KFX, IFX, apalagi diberikan senjata yang canggih yang jumlahnya sangat mahal. Itu semata-mata untuk menghadapi ancaman perang, bukan untuk makan bergizi gratis, bukan untuk menjadi direktur Bulog. Ya, itu bukan tugasnya mereka. Di sisi lain juga kita harus pikirkan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil itu akan mendemotivasi teman-teman ASN yang selama ini memang sudah dia sudah bekerja keras, kemudian seprofesional mungkin dengan harapan suatu saat dia akan mencapai jabatan-jabatan tertentu di lembaganya dia. Tapi harapan itu menjadi sirna karena adanya undang-undang ini. Ketika dia sudah bekerja begitu keras, sebisa mungkin key performance index-nya sampai mencapai apa yang diharapkan oleh lembaga tersebut, tapi tiba-tiba ada orang lain yang tidak pernah di lembaga tersebut, tidak ngerti soal masalah lembaga tersebut dan tidak punya kompetensi di lembaga tersebut, tiba-tiba masuk jadi pimpinan di sana. Kalau saya jadi ASN, ngapain saya kerja keras di sini, ikut pelatihan sekolah S1 di luar S2 di luar negeri sampai dokter, kalau tiba-tiba hanya karena dia lulusan Akmil dia bisa jadi dirjen, bisa jadi deputi dan lain sebagainya. Menurut saya ini nggak fair. Ini akan merusak gitu ya pola organisasi. Iya. Betul. Nah, tapi apakah ada kemungkinan revisi aturan nih, Mas, biar kejadian ini nggak terulang di masa depan, apalagi dampak jangka panjangnya nih soal kebijakan, terus juga ya tadi nasib-nasib para ASN yang udah bekerja dengan keras. Gitu. Kalau kata semalam saya debat sama Abraham Srijaya, dia Komisi 1, anggota Balik juga, dia bilang pasti akan dilanjutkan. Dengan PD-nya ngomong begitu. Kemudian juga hari ini ada berita bahwa ada kabar bahwa jam 1 ini tadi barusan itu dijadwalkan ada rapat pleno antara Komisi 1 ya dengan kementerian-kementerian terkait untuk membahas undang-undang ini gitu. Tapi sampai Mas Husain pasti kan mengikuti perkembangannya ya. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Saya tidak tahu ya, saya kira harusnya pemimpin-pemimpin sipil ya, pemimpin politik kita berhenti bermain dan bereksperimen dengan nasib bangsa kita. Salah satu hal yang paling susah payah kita capai itu adalah menempatkan TNI kembali ke barak. Itu maknanya bukan TNI disuruh kembali ke barak saja, bukan. Tapi TNI disuruh profesional, fokus menjadi tentara yang kompeten gitu ya untuk menghadapi ancaman dari luar dan tidak mengganggu lagi urusan-urusan sipil gitu, sehingga demokrasi bisa berjalan. Nah, kalau kemudian pemimpin-pemimpin politik kita itu mereka lupa dengan itu dan justru malah mengabaikan itu, saya kira masa depan kita suram, Mbak. Kita akan kembali ke masa yang Orde Baru ya, di mana kemudian banyak sensor, kemudian teman-teman tuh nggak bisa kayak begini, harus dapat izin dulu dari Kesbangpol sebelum ke kantor ini. Repot ya? Repot. Dan di banyak tempat akan jadi masalah itu. Iya. Ini kalau dilihat sebagai kacamata masyarakat awam gitu ya, lagi-lagi banyak pertanyaan nih, ada apa? Karena terutama jadi podcast ini kan memang berangkat dari pengangkatannya Mayor Teddy dari sejak awal, karena memang mentereng sekali sosok beliau ini. Belum lagi kemarin tuh ada Pak Prabowo meleburkan Setkap ke Setnek ya, yang kesannya kok demi memuluskan Mayor Teddy yang baru naik pangkat. Nah, kalau dari Mas Husain sendiri melihat ini seperti apa? Ini saya kira saya katakan bahwa ini Indonesia ini bukan lagi jadi negara hukum. Ini udah jadi negara hukum suka-suka gitu ya. Jadi hukum itu dipakai untuk melegitimasi kekeliruan-kekeliruan itu, persis seperti revisi Undang-Undang TNI. Kan alasannya karena sekarang sudah banyak TNI di jabatan sipil, apa yang enggak kita revisi aja undang-undangnya supaya boleh, kan gitu. Sama seperti Mayor Teddy. Teddy ini ketika dilantik itu dia menyalahi undang-undang, karena kalau pasal 47 dia clear dia harus mundur, itu satu. Kedua, pasal 47 itu hanya membolehkan daripada 10 lembaga itu, dan sekretaris kabinet itu bukan lembaga yang dibolehkan.
Tapi lebih daripada itu, TNI itu kan nggak boleh memegang jabatan politis. Menteri ini kan jabatan politis. Betul. Mau dia di bawah Seskap kayak, mau dia apapun itu, dia ikut rapat sejajar dengan menteri, bisa merintah itu namanya jabatan politis. Yang saya kira ini nggak benar. Makanya kemudian ketika masyarakat sipil rame-rame kritik, baru buru-buru dicari ini dasar hukumnya apa. Oh ternyata dasar hukumnya tidak membolehkan. Alih-alih kemudian menganulir keputusan pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskap, justru malah aturannya yang diganti. Jadi perpres soal sekretaris soal Sesnek, perpres soal Sesnek yang kemudian membubarkan Seskap itu baru dibuat setelah masyarakat sipil rame. Jadi aturannya dibuatnya belakangan. Itu yang tadi saya katakan, ini negara hukum suka-suka gitu loh. Kalau kemudian negara ini adalah negara hukum, berhukumlah yang baik. Kita punya aturan yang diatur dan dibentuk sedemikian rupa, taatilah itu. Dan ini sama sekali tidak mencerminkan sosok seorang TNI yang mana adalah kesatria. Kesatria itu tunduk dan patuh pada asas. Asas itu apa? Aturan hukum yang berlaku. Kalau salah ya mundur gitu aja. Apa susahnya? Iya, apa susahnya ya, Mas? Saya nggak ngerti makanya. Jangan karena hanya satu orang Mayor Teddy, hukum ini dibengkokin gitu loh. Kok spesial banget kesannya ya? Saya nggak tahu. Beritanya beliau terus ya kan? Iya. Ada aja. Nah tapi yang menjadi pertanyaan juga ini bagaimana peran Komisi 1 berarti ya yang memiliki wewenang ini yang justru malah membelokkan aturan yang kesannya kok untuk mengakomodir aturan ini agar bisa ya udahlah nggak apa-apa bisa lah gitu. Cuman tadi Mas Hussein tuh sempat mention soal ini Mas, kalau eranya Pak Jokowi diselip-selipin, eranya Pak Prabowo ini kan terang-terangan. Kok berani gitu ya Pak? Ya itulah makanya ketika dia mencalonkan, kami selalu bilang bahwa hati-hati loh, Pak Prabowo itu punya cara pandang persis seperti Orde Baru. Jadi pola-pola yang dilakukan seperti Orde Baru itu ya dia terapkan sekarang gitu ya. Makanya melibatkan TNI di banyak tempat itu kan pola-pola Orde Baru gitu. Iya, Pak, mengingat beliau kan juga backgroundnya tentara ya Pak ya? Backgroundnya tentara gitu. Tapi satu hal Mbak, ini perlu nanti jadi, kalau kalimat saya nanti dipotong-potong nanti jadi bahaya juga. Perlu disclaimer. Jadi imparsial dan teman-teman koalisi masyarakat sipil itu bukannya menolak TNI itu terlibat dalam urusan sipil. Tentu saja kami tuh mengapresiasi TNI itu misalnya terlibat dalam menangani bencana misalnya. Itu dimungkinkan, itu boleh. Nah, oleh karena itu yang harus dibuat itu yang harus dilakukan itu bukannya memperluas TNI jabatan sipil, tapi bikin undang-undang namanya Undang-Undang Tugas Perbantuan, sehingga aturan main soal perbantuan TNI di ranah sipil itu jelas. Iya. Gitu. Misalnya kan sekarang tuh nggak jelas, misalnya TNI ada banjir di Jakarta, TNI membantu, itu payung hukumnya apa? Nggak ada. Tapi secara kapabilitas dan kompetensi TNI cocok kan membantu. Bukan cocok, dia punya kemampuan untuk melakukan perbantuan kepada itu. Makanya kita bentuk Basarnas misalnya, kita bentuk BNPB, lembaga-lembaga spesifik yang punya memang kompetensinya menangani bencana, menangani search and rescue, untuk kemudian mengelola itu gitu ya, menangani itu. Tetapi TNI di sisi lain, Basarnas dan BNPB misalnya itu punya keterbatasan kan Mbak, mulai dari anggarannya, personalianya, alat-alatnya, sehingga dia membutuhkan bantuan dari TNI. Nah bantuan inilah yang dibolehkan gitu ya. Jadi buat kami itu TNI membantu masyarakat sipil itu di ranah sipil itu boleh-boleh saja, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Satu, dia harus di aturan hukumnya yang jelas. Sekarang aturan hukumnya nggak ada. Kedua, dia tidak boleh mengganggu tugas utamanya dia. Kan nggak boleh lupa sama tugas utamanya dong. Kalau nggak bahaya ini. Kemudian dia tidak boleh, dia sifatnya harus sementara. Nggak boleh misalkan TNI itu membantu swasembada pangan tapi terus-terusan jadi petani misalnya gitu. Ya kan nggak bagus, nggak cocok juga. Nah yang ketiga, harus diatur dengan jelas skema pembiayaannya seperti apa. Jangan sampai juga membebani TNI juga, kan kasihan TNI-nya. Sehingga terpaksa di banyak tempat, misalnya kalau zaman dulu Pak Harto, zaman Pak Harto dulu kan TNI-nya bikin surat ke perusahaan-perusahaan, ini karena kami
mau ada agenda ini tolong sumbangan misalnya kayak gitu-gitu. Itu tidak lagi dilakukan. Sehingga juga tidak membebani anggaran TNI sendiri. Nah, yang terakhir juga chain of command-nya harus diatur. Jadi aturan main inilah yang diatur, bukan justru memperluas TNI jabatan sipil. Ya, diperjelas ya tugas-tugasnya, batas-batasnya seperti apa. Jadi jelas TNI itu untuk perang, sipil itu untuk menghadapi ancaman non perang. TNI untuk fokus ancaman perang. Kalau TNI mau masuk di jabatan sipil, udah diatur, mundur aja dulu. Kenapa sih? Apa susahnya? Itu sebenarnya kuncinya dari awal itu ya Mas ya. Mundur aja dulu. Nah, ini sekali lagi, ini udah kejadian. Kita sebagai masyarakat apa yang bisa kita lakukan untuk membantu agar ya kita balik ke undang-undang yang seharusnya, hukum yang seharusnya, bukan hukum main-main ya Mas? Ya, saya kira masyarakat harus kritis ya terhadap hal ini dan lebih jeli melihat dinamika yang terjadi gitu. Harus juga masyarakat itu sebagai pilar demokrasi itu dia harus bersuara lantang ya ketika kemudian kepentingan dirinya terutama soal demokrasi, supremasi sipil itu tadi terancam gitu. Saya kira kalau masyarakat bersatu ya soal hal ini itu tadi yang saya katakan yang tadi saya katakan itu tidak akan terjadi gitu. Ini ada di undang-undang yang lama ya berarti? Di undang-undang lama itu dilarang. Dilarang. Sekarang pengen dibolehkan, pengen dicabut larangan itu. Ini ngomongin Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 ya, di mana TNI ini kan dilarang berbisnis ya Mas. Yes. Sementara dalam rancangan revisinya, ini ada wacana katanya diperbolehkan. Betul. Karena TNI berbisnis dikhawatirkan bisa ada tindak pidana korupsi yang sulit untuk diusut. Betul ya? Ya, betul. Ya, tadi karena sudah masuk soal korupsi, kita bisa lihat aja contohnya kasus Basarnas kemarin. Ditangkap sama KPK, kemudian tiba-tiba TNI-nya marah-marah, ngapain kamu tangkap jenderal saya? Kira-kira gitu kan. Datang ke KPK dengan seragam lengkap, bahkan ada yang bawa senjata gitu. Kemudian tiba-tiba nggak lama kemudian pimpinan KPK turun minta maaf. Nah ini kan nggak bener yang kayak gini gitu ya. Itu soal korupsinya. Tapi soal bisnis saya pengen ngomong begini. Kenapa sih kemudian TNI dilarang berbisnis? Pertama itu akan menggerus profesionalitas tadi. TNI tidak pernah dilatih untuk berbisnis. Dan kalau dia berbisnis, bayangkan bagaimana sih teman-teman bisnismen ini bisa berbisnis dengan orang yang punya senjata? Apakah akan terjadi persaingan yang sehat? Teman-teman yang berbisnis pasti bisa jawab sendiri. Pasti tidak mungkin bisa ada persaingan yang sehat di sana. Saya ambil contoh misalnya nih. Kalau misalnya satu Pemda, sebutlah misalnya, saya ambil contoh Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 kemarin mencontohkan. Contoh, kalau di Jawa Barat, Pemdanya kemudian membuka tender, tendernya itu kemudian bisa diikuti oleh salah satunya adalah perusahaan milik TNI. Kira-kira berani nggak Pemdanya nolak? Enggak dong. Ada tekanan di situ ya? Betul. Apalagi kalau misalnya yang ikut tender Pangdamnya misalnya, itu kan levelnya sejajar. Itu yang saya katakan nggak boleh sebetulnya berbisnis. Kan loh Mas, tapi kan selama ini prajurit itu kan di lapangan nggak sejahtera, yang di bawah-bawah nih, sehingga ada yang ngojek, ada yang jualan sayur. Ya justru itulah masalah yang mestinya harus kita perbaiki. Jadi jangan karena prajurit di lapangan itu banyak yang ngojek, banyak yang jual sayur, dengan begitu TNI boleh berbisnis. Nggak gitu logiknya. Karena kita harus lihat kenapa sih prajurit banyak yang ngojek, kenapa sih prajurit banyak yang di bawah gitu ya, banyak yang jual sayur misalnya seperti katanya Kasat Maruli Simanjuntak. Itu karena kalian-kalian sendiri nih, saya ngomong ke jenderal-jenderal ini nih, karena kalian-kalian sendiri ini yang tidak mensejahterakan mereka. Kan ketika mereka mendaftar sebagai TNI, dia kan menjawab menyerahkan jiwa dan raganya, kontrak mati lah istilahnya buat Republik ini. Oleh karena itu sebagai jawaban harusnya Republik ini mensejahterakan mereka sehingga mereka nggak harus pikir lagi saya harus makan besok pakai apa. Kan gitu. Padahal mereka udah menyerahkan hidupnya ya. Bukan justru malah didorong udah karena prajurit saya banyak yang ngojek, ya udah boleh aja ngojek. Nggak begitu, justru harus dilarang. Dan kemudian disejahterakan prajurit yang ngojek itu. Jangan kebalik-balik cara berpikirnya. Jangan karena
ada nafsu segelintir orang, saya katakan ini, itu kemudian mau merubah, kemudian yang ingin berbisnis seperti pada masa Orde Baru, kemudian aturannya dirubah. Jangan pakai penderitaan prajurit di bawah untuk alasan-alasan pribadi. Memang sejauh ini kesejahteraan para prajurit TNI itu seperti apa, Mas? Gak usah jauh-jauh, saya kira gak usah pakai data, kita gak usah pergi keluar Jawa. Hari ini saya kalau ada waktu saya ngajak teman-teman teman-teman pergi ke Halim sekarang. Gimana bentuk rumahnya? Pendek-pendek, Mbak. Rumah saya itu tinggal di lingkungan prajurit, keluarga saya banyak prajurit. Makanya saya vokal seperti ini. Saya SD-nya di Halim, Mbak. Saya SD tahun berapa? 98 saya SD, 97, 98 saya SD. Ya. Saya kembali nih 2025 ke Halim, bentuk rumahnya masih sama. Masih gitu-gitu aja? Masih begitu aja. Sedangkan rumah-rumah jenderal, besar-besar. Bisa punya aset. Setelah selesai dari purnawirawan bisa bikin partai, bayangkan coba. Ini ada disparitas. Jadi jangan ngomong penderitaan prajurit kalau masih pakai pengawalan yang luar biasa. Mobil pengawalannya masih pakai Fortuner, pengawalnya ada banyak, ajudan ini, punya ajudan itu. Anda saja yang berhemat, kemudian serahkan gaji-gaji Anda itu pada prajurit. Jangan gitu, itu nggak fair buat prajurit. Jangan pakai dalih penderitaan prajurit untuk melegitimasi ambisi untuk melegalkan TNI kembali berbisnis, itu nggak baik. Itu saya mau ngomong begini kan, saya punya banyak kawan yang orang tuanya prajurit, dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja hidupnya. Tidak seuah yang kata orang-orang ya? Tidak seuah yang kata orang-orang, enggak. Prajurit yang levelnya Tamtama, Bintara misalnya begitu, itu hidup sangat sederhana, Mbak. Itu yang sebetulnya mestinya undang-undang ini itu difokuskannya untuk itu. Kalau memang care sama TNI, care sama prajurit, orang yang bertaruh nyawa itulah yang sebetulnya harusnya disejahterakan. Bukan justru ngomongin soal bagaimana penempatan pimpinan-pimpinan jenderal-jenderal yang di jabatan sipil. Itu namanya nggak care sama, nggak peduli sama prajurit. Itu yang mau saya katakan. Iya. Tuh, jadi kita sama-sama kawal ya, sobat bisnis, agar supremasi sipil itu tetap ada, agar demokrasi itu tetap kita jaga. Sekali lagi terima kasih Mas Husein sebagai Wakil Direktur Imparsial sudah sharing-sharing. Terima kasih juga sudah menyuarakan ini, dan semoga kita bisa menjaga demokrasi ini di negeri Indonesia. Saya Ajeng Dinanti pamit. Ketemu lagi di episode berikutnya di podcastnya Bisnis Indonesia. Bye-bye. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.